Pipa organa. Apa sih pipa organa itu? Pipa organa adalah sebuah elemen penghasil suara. Pipa tersebut akan beresonansi atau mengeluarkan suara pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu. Piano-piano mekanik yang sering terlihat di konser musik klasik punya banyak pipa organa. Masing-masing pipa punya ukuran dan disetting untuk skala nada tertentu. Berikut adalah contoh dari pipa organa untuk alat musik. Dimulai dari kiri, ada harmonika, kemudian ada pan flute, dan yang terakhir ada seruling. Pipa organa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada pipa organa tertutup, dan yang kedua, ada pipa organa terbuka. Kali ini kita akan membahas pipa organa yang tertutup saja. Pipa organa tertutup adalah sebuah kolam udara yang salah satu ujungnya tertutup dan ujung yang lain terbuka. Apabila pipa organa ini ditiup, akan dihasilkan pola gelombang stasioner di mana ujung yang tertutup selalu menjadi titik simpulnya. Ada yang tahu klarinet? Klarinet adalah alat musik tiup dengan corong tiup tunggal. Alat ini berbentuk pipa dengan dua ujung, satu ujung terbuka dan satu ujung tertutup. Pada pipa organa tertutup, karena salah satu ujungnya tertutup dan merupakan simpul, maka dalam pipa organa ini untuk nada dasar dan nada atas, jumlah simpul dan perut yang terjadi dalam pipa adalah sama. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sebelah kiri ada gambar klarinet, sedangkan di sebelah kanan ada gambar gelas yang berisi air dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat video praktek yang satu ini. Kita lihat dulu yuk untuk lebih mengetahui konsep pipa organa tertutup yang lengkap. Oke? Pada praktikum gelombang bunyi pada gelas yang diisi air, kita membutuhkan 3 gelas yang diisi dengan volume air yang berbeda. Ada yang full, ada yang setengah, dan ada yang sepertiga. Oke, kita coba percobaannya. Celupkan jari ke air untuk basah, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Nah, pada video tersebut kita dapat melihat bahwa gelas pertama menghasilkan suara lebih kecil daripada gelas kedua dan ketiga. Hal tersebut terjadi karena volume air pada gelas tersebut mempengaruhi bahwa gelombang atau getaran bunyi yang dihasilkan pada gelas tersebut. Kesimpulannya adalah semakin besar volume air pada gelas tersebut, maka gelombang dan getarannya yang dihasilkan adalah semakin kecil. Sedangkan apabila volume air tersebut semakin kecil, maka gelombang atau getarannya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Nah, gimana video praktek dan penjelasannya? Pasti sudah lebih paham kan ya? Sekarang kita bahas frekuensi harmonik pipa organa tertutup. Nada dasar atau harmonik pertama.
Perhatikan gambar berikut. Pada nada dasar atau harmonik pertama, di situ terlihat membentuk pola seperempat gelombang atau seperempat lambda yang terdiri dari satu buah simpul dan satu buah perut. Pada nada dasar, pipa organa tertutup sepanjang L akan membentuk pola seperempat gelombang atau seperempat lambda, sehingga L sama dengan seperempat lambda atau lambda sama dengan 4L. 4 kali L. Maka frekuensi nada dasar atau harmonik pertama pipa organa tertutup adalah F1 sama dengan V per 4 kali L. Kemudian, nada atas pertama atau harmonik kedua. Perhatikan gambar. Pada nada atas pertama atau harmonik kedua terbentuk 3/4 lambda sehingga L sama dengan 3/4 lambda dan lambda sama dengan 4/3 L. Maka frekuensi nada atas pertama atau harmonik kedua pipa organa tertutup adalah F2 sama dengan 3/4 V dibagi L. Nada atas kedua atau harmonik ketiga. Pada nada atas kedua, pipa organa tertutup sepanjang L akan membentuk pola 5/4 gelombang atau 5/4 lambda, sehingga L sama dengan 5/4 lambda dan lambda sama dengan 4/5 L. Maka, frekuensi nada atas kedua atau harmonik ketiga pipa organa tertutup adalah F3 sama dengan 5/4 V per L. Berdasarkan penurunan rumus-rumus, didapat persamaan frekuensi harmonik pipa organa tertutup adalah Fn sama dengan 2n-1/4 dikali V per L. Dengan perbandingan frekuensi nada harmonik ke N adalah F1 banding F2 banding F3 banding F4 banding seterusnya. Perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Kesimpulannya, panjang gelombang atau L didapat dari kelipatan ganjil dari 1/4 lambda, sedangkan frekuensi harmonik ke N pipa organa tertutup adalah Fn sama dengan 2n-1/4 dikali V per L. Dengan keterangan Fn adalah frekuensi harmonik ke N pipa organa tertutup dengan satuan Hz atau Hertz. Kemudian V adalah cepat rambat gelombang pada pipa organa dengan satuan meter per sekon. L adalah panjang pipa organa dalam satuan meter, dan N adalah orde 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sudah paham semua kan teman-teman? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you next time.